Kita langsung saja ila anqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Wa fil hadisil masyhur. Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan pada suatu hadis yang masyhur ada riwayat yang mengatakan man ahdasa fi dinina ma laysa minhu fahuwa raddun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa ya ahdasa yang memunculkan fi dinina pada agama kita ini ma laysa minhu, apa yang bukan darinya, ya tidak termasuk darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi apapun perkara-perkara baru yang dimunculkan, ya, yang dikaitkan dengan agama dan ternyata itu secara fakta sesungguhnya bukan bagian daripada agama, maka dia akan tertolak. Khair. Itu hadis masyhur. Wa fi khabarin akhar, nah di satu khabar yang lain, riwayat yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ghasyya ummati, siapa yang menipu umatku, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka ke atas dia laknat Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat dan manusia semuanya, waliyadzubillah. Nah, kila kemudian dikatakan ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma ghasyu ummatika, bagaimana itu maksudnya menipu umatmu? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ayyabtadi bid'atan yahmilun nasa 'alaiha. Yang dimaksud menipu umatku adalah ayyabtadi, dia memunculkan ya bid'atan, suatu bid'ah, yahmilun nasa, yang ia bawa orang-orang 'alaiha, ke atas bid'ah tersebut. Itulah bentuk penipuan terhadap umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ada orang yang memunculkan satu bid'ah, kemudian dia bawa orang kepada bid'ah tersebut, baik dia secara langsung dalam hal ini dia sampaikan, ataukah mungkin tidak secara langsung dia mengamalkan bid'ah tersebut, kemudian diikuti oleh orang-orang. Ini juga bagian daripada yahmilun nas 'alaiha. Nah, inilah tipuan umatku yang akan mendapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat juga manusia semuanya, waliyadzubillah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla malakan, sesungguhnya Allah itu azza wa jalla memiliki malakan, suatu malaikat, yunadi kulla yaumin, yang mana malaikat ini itu senantiasa menyeru ya, kulla yaumin, di setiap harinya. Apa kata malaikat dalam seruannya itu? Ini dia, man khalafa sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam tanalhu syafa'atuhu. Siapa orang yang khalafah, menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam tanalhu syafa'atuhu, maka dia tidak akan dijangkau oleh syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu seruan malaikat di setiap harinya yang tidak didengar oleh jin dan manusia, yang selain daripada jin dan manusia itu mendengarnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Apa dia? Orang-orang yang menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari, kata para malaikat ini, tidak akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Wa misalul jani 'ala ad-dini bi ibda'i ma yukhalifu sunnata bin nisbati ila may yudnibu dhanban, misalu man 'asal malika fi qalbi dawlatihi bin nisbati ila man khalafa amrah. Oke. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa misalul jani, dan perumpamaan orang yang jahat ala din, ke atas agama, ya, penjahat agama, biibda'i ma yukhalifus sunnata, kejahatan dia itu biibda'i, dengan memunculkan ya sesuatu yang baru, ma yukhalifus sunnata, yang menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bin nisbati, jika dinisbatkan, ila mayyudnibu dzamban, kepada orang yang melakukan suatu dosa. Misalu, itu perumpamaannya seperti manasol malik, orang yang mendurhakai seorang raja, fi qalbi daulatihi, terkait merubah kekuasaannya atau kedaulatannya atau kerajaannya, ya, ingin menjatuhkan kekuasaannya, bin nisbati ila man khalafa amrahu, jika dinisbatkan kepada orang yang menyalahi perintahnya, fi khidmati muayyanatin, pada khidmat, pada tugas muayyanatin yang tertentu.
Jadi Al-Imam Al-Ghazali di sini ingin memperumpamakan penjahat agama, dalam hal ini orang yang memunculkan perkara bid'ah yang menyalahi sunnah, itu jika dinisbatkan dengan orang yang melakukan dosa, ya, melakukan dosa biasa, itu perumpamaannya seperti orang yang mengkhianati seorang raja. Dalam hal ini dia ingin meruntuhkan kekuasaan raja tersebut, dia mau robohkan kekuasaan raja tersebut, jika dinisbatkan kepada orang yang menyalahi perintah raja tersebut pada tugas tertentu. Kurang lebih perumpamaannya seperti itu. Dalam hal ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, وَذَلِكَ قَدْ يُغْفَرُ, yang mana yang demikian itu terkadang diampuni. Nah, maksudnya apa? Penyalahan seseorang, ya, terhadap si raja tersebut, taruhlah misalnya pengawalnya atau orang yang berada di bawah kekuasaannya, dia menyalahi tugas yang diperintahkan oleh raja tersebut, ya, tugas tertentu, misalnya raja itu menyuruh dia begini tetapi dia tidak melakukannya. Nah, ini qad yughfaru, terkadang dimaafkan. Artinya raja itu, ya, bisa saja memberikan maaf kepada orang yang tidak mentaati perintahnya. Nah, fa amma qalbud daulati fala, adapun, ya, pengkhianatan yang dilakukan oleh bawahannya, pengawalnya, rakyatnya, terkait pengkhianatan yang berhubungan dengan meruntuhkan, ya, membalik kedaulatan raja tersebut, dalam artian dia mau robohkan kekuasaan raja tersebut, dia mau jatuhkan dia dari tahtanya sebagai seorang raja, fala, maka tidak akan pernah diampuni. Dan itu sudah pasti, seorang raja itu pasti tidak akan pernah mengampuni para pengkhianat yang ingin menjatuhkan dia, pasti dihukum mati. Beda dengan orang yang tidak melakukan tugas yang diperintahkan oleh raja tersebut, ya, terkadang dihukum mati, terkadang juga dimaafkan. Maksudnya apa? Maksudnya para penjahat agama yang memunculkan bid'ah yang menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu boleh dikata tidak akan pernah diterima maafnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang melakukan dosa biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, qad yughfar, itu terkadang bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa parahnya yang namanya memunculkan perkara bid'ah yang menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud daripada Imam Al-Ghazali dalam ungkapan ini. Okey. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, ma takallama fihi salaf fassukutu anhu jafa, ya, apa yang berbicara padanya salafun saleh, fassukutu anhu, maka diam darinya, jafa, merupakan sesuatu yang jafa, ketidaksetujuan, ya, bahasa mafhumnya kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh para salafun saleh, apa yang dikomentari oleh salafun saleh terkait sesuatu, bahwa sesuatu ini misalnya hukumnya begini, nah, maka kita tidak boleh diam terkait dengan itu, kita harus dukung, ya, entah kita sampaikan, entah kita ikut andil dalam mengamalkan apa yang dikatakan oleh para salafun saleh. Nah, ketika kita tidak ikut andil, dalam artian kita hanya diam saja, itu petanda bahwa kita sedang jafa, kita sedang antipati, kurang lebih seperti itu, terhadap perkataan atau kalam daripada salafun saleh. Nah, wa ma sakata anhu salaf, dan apa yang diam anhu darinya para salafun saleh. Jadi para salafun saleh ini tidak membahas hukumnya, dia tidak mengamalkan itu misalnya, dan tidak memberi komentar terkait dengan hukumnya dan semacamnya, maka fal kalamu fihi takallufun, maka berbicara fihi terkait dengan itu takallufun, itu merupakan suatu pemaksaan. Ya, salafun saleh tidak mengamalkan sesuatu misalnya, dan dia tidak menyampaikan hukum sesuatu itu begini dan lain sebagainya, pokoknya dia hanya diam saja. Nah, itu petanda bahwa sesuatu itu sedang bermasalah, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita ketika mengomentari itu, ketika kita menyampaikan kepada orang-orang bahwa apa yang tidak pernah dilakukan oleh salafun saleh, yang tidak dibahas oleh salafun saleh itu hukumnya misalnya boleh, hukumnya misalnya, ya, dianjurkan, hukumnya misalnya sunnah, itu merupakan takalluf, pemaksaan diri. Jadi maksud daripada Imam Al-Ghazali di sini, sepatutnya apa yang tidak dibahas, apa yang tidak diamalkan, tidak disinggung oleh para salafun saleh hukumnya, maka jangan coba-coba melegalkan itu dengan mencarikan dalil lah, ya, untuk melegalkan itu. Nah, itu di sini dianggap sebagai takalluf, pemaksaan diri, dipaksa-paksa. Artinya jangan seperti itu. Jadi apa yang diamalkan oleh para salafun saleh dan apa yang dia sampaikan, kita harus setuju itu dan kita ikut andil dalam itu, entah kita amalkan atau kita juga sampaikan. Jangan kita diam, jangan kita tidak terima, kurang lebih seperti itu. Dan apa yang para salafun saleh itu
tidak amalkan, tidak membahas masalah hukumnya, maka jangan coba-coba melegalkan itu. Itu maksud daripada ungkapan sebagian ulama ini. Wa qala akharu, dan berkata sebagian yang lain, ulama yang lain, al-haqqu saqilun, kebenaran itu sakil, berat. Menjawazahu, siapa yang melampaui kebenaran itu, ya, keterlaluan, zalama, maka dia zalim. Wa man qasura anhu, dan siapa yang lalai dari kebenaran tersebut, ya, artinya tidak sampai kepada kebenaran tersebut, ajazah, maka dia lemah. Wa man waqafa ma'ahu, dan siapa yang selaras ma'ahu, bersama dengan kebenaran tersebut, dalam artian dia tepat di kebenaran tersebut, iktafa, maka itu sudah cukup. Artinya itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang tepat. Ya, jadi ungkapan ini ingin menegaskan kepada kita, jangan terlalu sampai kelewatan kebenaran tersebut, dan juga jangan terlalu lalai sehingga tidak sampai kepada kebenaran tersebut. Jadi kita betul-betul tepat di kebenaran tersebut, tidak terlalu melewati dan juga tidak terlalu di bawah. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bin namatil awsat. Alaikum, ke atas kalian, ya, an-namati, jalan pertengahan. Alladhi yarji'u ilaihi al-ali wa yartafi'u ilaihi tali. Yang mana yarji'u ilaihi, kembali kepadanya, al-ali, orang yang ada di atas, wa yartafi'u ilaihi tali, dan terangkat ilaihi, kepadanya, menanjak kepadanya, at-tali, orang yang ada di bawah. Nah, jadi di ungkapan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan kepada kita bahwa kita harus berada pada pertengahan. Ya, an-namatul awsat, tariqul awsat, jalan tengah. Jadi yang mana jalan tengah ini, orang yang kelewatan itu yang di atas itu harusnya turun ke bawah, dan orang yang di bawah yang tidak sampai itu harus menanjak ke atas. Itulah jalan yang paling ideal. Nah, itu saran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau arahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oke. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innad dhalalata, sesungguhnya kesesatan itu, laha halawatun fi qulubi ahliha, dia mempunyai halawah, rasa manis pada hati orangnya. Jadi kesesatan itu yang diamalkan oleh orang itu terasa manis di diri orang tersebut. Nah, itu kata Ibnu Abbas. Artinya bahwa jangan coba-coba untuk terjerumus ke dalam kesesatan, ke dalam dolal, karena orang yang sudah berada terperangkap dalam dolal itu, maka itu akan menjadi manis di dalam hatinya. Dia menganggap itu sebagai sesuatu yang baik, tetapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang baik. Oke. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa. Mereka ini mengambil agama mereka ini, orang-orang ahlul kitab, la'iban, sebagai suatu permainan, wa lahwan, dan sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, ya, senda gurau dan semacamnya. Itu tabiat orang-orang ahlul kitab dalam hal ini, ya, mereka itu banyak yang terjerumus di dalam kesesatan, mengamalkan hal-hal yang baru yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan mereka dan nabi mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat lain, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang yang dihiaskan kepada mereka su'u amalihi, buruknya amal mereka itu, fara'ahu, kemudian dia lihat sebagai suatu kebaikan. Artinya ada orang-orang, ya, yang digambarkan dalam ayat ini, yang mana keburukan amal mereka itu kemudian sudah menjadi indah menurut mereka, tapi faktanya sebenarnya adalah keburukan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ad-dolal tadi oleh Ibnu Abbas tersebut. Jadi hindari yang namanya dolal tersebut. Tidak ada jalan kecuali kita harus menjauh dari yang namanya kesesatan sebelum kesesatan itu menjadi sesuatu yang indah di hati kita atau di mata kita atau menurut pendapat kita. Oke. Fakullu ma uhdisa ba'da sahabatina, setiap apa yang dimunculkan setelah periodenya, masanya para sahabat radhiyallahu anhum, mimma jawaza qadrad darurati, dari apa yang melampaui kadar darurat, wal hajati, dan hajat, bahwa minal la'ibi, maka itu termasuk daripada la'ib, permainan, wal lahwi, dan sesuatu yang melalaikan, sesuatu senda gurau dan lain sebagainya, yang keterlaluan, ya, yang melewati batas, ya, kurang lebih seperti itu masuk dalam kategori laib. Itulah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa. Khair.
Wahukia dan dihikayatkan, ya ada satu hikayat an iblis, dari iblis la'anahullahu, ya semoga Allah melaknatnya, annahu bahwasanya iblis ini bassa junudahu, pernah suatu ketika dia tebar junudahu, pasukan-pasukannya, konco-konconya, fi waqti sahabati radhiyallahu anhu, itu pada zamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, faraja'u ilaihi mahsurina. Nah, singkat cerita, pasukannya ini yang dia sebarkan untuk menggoda manusia ini kembali ilaihi kepada si iblis tersebut mahsurina, dalam keadaan kecewa, ya. Faqala, kemudian si iblis bertanya, berkata kepada para pengikutnya ini, masya'anukum, ya, ada apa keadaan kalian? Artinya kenapa kalian? Ya. Faqalu, kemudian mereka pun menjawab ini, pasukannya, ma ra'ayna mislaha ulai. Kami tidak pernah melihat seperti mereka ini, para sahabat. Ma nusibu minhum syai'an. Kami tidak pernah menimpa minhum dari mereka sesuatu. Artinya kami tidak bisa memperdaya, menggoda mereka syai'an, sesuatu pun, sedikit pun. Ya. Wa qad at'abuna, dan mereka itu hanya membuat kami capek saja. Jadi kami tidak berhasil dalam menggoda mereka, dalam mempengaruhi mereka, justru kami capek saja. Tidak berhasil. Faqala, kemudian si iblis ini mengatakan begini, innakum la taqdiruna alaihim. Sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu ke atas mereka. Si iblis mengakui itu sendiri, bahwa para sahabat susah untuk digoda, untuk dipedaya. Kalian tidak mampu mempengaruhi mereka. Qad sahibu nabiyahum, mereka itu telah bersahabat dengan nabi mereka, sejaman dengan nabi mereka. Wa syahidu tanzila rabbihim, dan mereka menyaksikan turunnya Al-Quran Tuhan mereka. Ya. Walakin, akan tetapi, sayati ba'dahum, akan datang setelah mereka kaumun, satu kaum, tanaluna minhum hajatakum, kalian akan menjangkau dari mereka itu hajat kalian. Artinya kalian akan mampu untuk memperdaya mereka, ya sesuai kemauan kalian, hajat kalian. Akan datang nanti satu kaum, ya generasi yang berikutnya, yang mana kalian akan berhasil mempengaruhi mereka. Khair. Falamma ja'at tabi'un, nah ketika datang masanya para tabi' di bawah sahabat, bassa junudahu, nah si iblis kemudian menebarkan pasukannya lagi untuk menggoda mereka. Faraja'u ilaihi mangkusina munkasirina. Nah, tiba-tiba singkat cerita pasukannya ini kembali lagi ilahi kepada si iblis ini, mangkusina, dalam keadaan tertunduk kepala mereka, munkasirina, dalam keadaan patah hati mereka, ya kecewa, kurang lebih seperti itu. Faqalu, kemudian mereka berkata pada saat itu, ma ra'ayna a'jaba min haula'i, kami belum pernah melihat yang paling menakjubkan, yang paling mengherankan dari orang-orang ini, dari mereka ini, para tabi' ini. Nah, nusibu minhumus syai'a ba'da syai'i minadzunubi. Ya. Nusibu, kami mampu menimpa dari mereka itu sesuatu, ba'da syai'i, setelah sesuatu, minadzunubi, daripada dosa. Artinya kami mampu menimpakan kepada mereka, mempengaruhi mereka untuk melakukan suatu dosa, kemaksiatan, dan seterusnya. Nah, fa idza kana akhirun nahar, nah apabila datang akhir siang, artinya menjelang malam, akhadhu fil istighfar, tiba-tiba mereka ini mengambil istighfar. Mereka semua ini beristighfar. Kami berhasil mempengaruhi mereka sebelumnya di pagi hari atau di siang hari. Mereka melakukan dosa misalnya seperti, tapi menjelang malam mereka beristighfar. Fayubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Nah, kemudian Allah pun menggantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Ya, keburukan yang mereka lakukan di siang hari itu menjelang malam, kemudian Allah ganti dengan kebaikan karena mereka beristighfar. Itu generasi tabi'. Faqala, kemudian berkatalah iblis lagi pada saat itu, innakum lan tanalu min haula'i syai'an. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu menjangkau dari orang-orang ini, dari mereka ini, syai'an, sesuatu pun. Artinya kalian tidak mampu memperdaya, menggoda mereka sedikit pun, li sihhati tauhidihim, karena sah ketauhidan mereka. Wa ittiba'ihim li sunnati nabihim, dan ittiba'nya mereka, mengikutnya mereka kepada sunnah nabi mereka. Walakin, akan tetapi kata si iblis, saya ba'da haula'i, akan datang setelah mereka ini kaumun, satu kaum, taqirru a'yunukum bihim, yang akan tenang mata kalian bihim, terhadap mereka. Artinya akan membuat kalian senang melihat mereka, mempengaruhi mereka, ya.
Tal'abuna bihim, kalian mempermainkan mereka la'iban suatu permainan, kalian jermuskan mereka kepada kemaksiatan, kalian goda mereka untuk melakukan kedurhakaan, melakukan dosa dan seterusnya. Wa taqudunahum, dan kalian mengarahkan mereka bi azimmati ahwaihim, kepada keinginan hawa nafsu mereka, kaifasitum, sebagaimana yang kalian inginkan. Kalian ombang-ambing mereka, arahkan ke kiri, ke belakang, dan seterusnya. Kalian ombang-ambingkan mereka di dalam hawa nafsu mereka, sesuai yang kalian inginkan. Nah, mudah kalian mempengaruhi mereka. Ini istighfaru, apabila mereka meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yaghfir lahum, maka Allah itu tidak akan mengampuni mereka. Wala yatubuna, dan mereka tidak mau tobat, fayubaddilullahu sayyiati hasanah, kemudian Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Mereka tidak mau melakukan tobat, yang menyebabkan Allah menggantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Itu generasi yang berikutnya, keadaan mereka akan seperti itu ya, sampailah kepada generasi saat ini. Jadi sekalipun meminta istighfar itu Allah tidak akan pernah mengampuni. Karena itu tadi ya, yang dibahas di atas bahwa ya, penjahat agama yang dalam hal ini memunculkan bid'ah yang menyalahi dengan sunnah, itu tidak akan diterima tobatnya. Itu bahasanya tadi di atas ya, pembahasan kita tadi di atas. Jadi generasi berikutnya di bawah tabi'in akan ada muncul orang-orang yang seperti ini ya, yang mana mereka mudah untuk diombang-ambingkan, mudah untuk dipedaya oleh iblis. Sekalipun mereka bahkan meminta istighfar kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka, wal iyadu billah, naudzubillahi min dzalik. Qala, kemudian ia berkata, ya ini kayaknya si rawi yang berkata, ini si perawi hadis. Faja'a qaumun, maka datanglah satu kaum ba'dal qarnil awal, setelah abad pertama ya, generasi setelah abad pertama. Nah, akan ada generasi berikutnya satu kaum. Fabassa fihimul ahwa, kemudian si iblis itu menebarkan fihim, pada mereka itu hawa nafsu. Jadi mereka ini rata-rata dimasuki ya, dipedaya oleh si iblis melalui hawa nafsu. Wa zayyana lahumul bid'ah, dan si iblis ini menghiaskan, memperindah, mempersolek lahum, kepada mereka atau untuk mereka, al bid'ah, perkara-perkara bid'ah. Jadi perkara-perkara bid'ah itu sudah terlihat indah, sudah seperti zina, perhiasan yang indah dipandang mata. Fastahalluha, mereka pun ini menghalalkan perkara-perkara bid'ah tersebut. Wattakhuduha dina, dan mereka menjadikan perkara bid'ah itu sebagai agama. La yastaghfirunallaha minha, dan mereka tidak pernah meminta istighfar kepada Allah dari perkara bid'ah tersebut, karena menurut mereka itu adalah sesuatu kebaikan, tapi ternyata di sisi Allah itu merupakan sesuatu yang salah. Nah, itu yang menyebabkan mereka tidak mau beristighfar, karena mereka menganggap itu adalah sesuatu yang baik. Wala yatubuna anha, dan mereka tidak tobat dari perkara bid'ah tersebut. Fasallatu alaihimul a'da, kemudian Allah pun membaurkan kepada mereka, mencampurkan, menguasakan kepada mereka al-a'da, musuh-musuh mereka. Musuh-musuh Islam itu kemudian mampu untuk menguasai mereka, mampu untuk mengombang-ambingkan mereka, menindas mereka, bahkan menghancurkan mereka. Wa qaduhum aina sya'u, dan musuh-musuh mereka itu akan mengarahkan mereka ini aina sya'u, kemana saja yang dia inginkan. Dia mau alihkan orang Islam ini ke kiri, maka orang Islam pada saat itu akan ke kiri. Alihkan orang Islam ke belakang, maka orang Islam itu akan ke belakang. Itu sesuai dengan kemauan musuh Islam itu. Nah, ini terjadi kapan? Ini akan terjadi pada orang-orang yang berada di bawah generasi abad pertama. Kurang lebih seperti itu. Khair. Fa'in kulta. Nah, jika engkau katakan, Imam Al-Ghazali memunculkan suatu masalah. Jika kita mempermasalahkan misalnya, min aina arafa qailu hadza ma qalahu iblis. Ya. Masalahnya begini, dari mana arafa qailu mengetahui orang yang mengatakan yang demikian ini apa yang dikatakan oleh iblis? Artinya si perawi hadis ini dari mana dia tahu ya, apa yang dikatakan iblis, bahwa iblis pernah mengutus pasukannya begini bla 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 dan seterusnya? Dari mana dia tahu? Walam yusyahid iblisa, sedangkan dia tidak pernah menyaksikan si iblis. Wala haddasahu bidzalika, dan si iblis tidak pernah menceritakan itu kepada dia. Nah, fa'alam, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali. Nah, ini jawabannya. Anna arbabal qulub, sesungguhnya orang-orang hati, artinya orang-orang yang berkecimpung dalam masalah hati, masalah tasawuf, kurang lebih seperti itu.
yukashafuna bi asraril malakuti. Mereka itu disingkapkan rahasia-rahasia malakut, alam yang selain daripada alam yang hadir ini. Ada alam malakut istilahnya, alam di mana dimensi itu kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taratan ala sabilil ilham, yang mana terkadang melalui cara ilham, ya. Bi ayakhtura, sekiranya terlintas lahum bagi mereka, ala sabilil wurud, atas jalan al-wurud, datang alaihim ke atas mereka, min haitsu la ya'lamuna, dari sisi mereka tidak ketahui. Jadi arbabul qulub itu terkadang mukasyafah mereka disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala alam malakut. Nah, dengan cara apa? Allah ilhamkan kepada dia lintasan-lintasan yang hadir ke dalam diri dia tanpa dia sadari, ya. Spontan kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat itu kemudian dia pun tahu. Dalam kasus ini misalnya tiba-tiba dia pun melihat iblis mengutus pasukannya dan lain sebagainya. Ya. Watarot mana tadi? Watarotan, dan terkadang ala sabilir ru'ya shadiqah, ya, melalui jalan mimpi yang benar, ya, melalui mimpi dia sementara tidur, kemudian Allah singkap itu, mukasyafahkan dia pada saat itu. Watarotan fil yaqظah, dan terkadang juga pada saat terjaga, ya, dia tidak tertidur, dia tidak datang ilham, tapi justru dalam keadaan terjaga, ala sabili kashfil ma'ani, dengan cara kashfil ma'ani, disingkapnya ini makna-makna yang ada di sekitar dia, ya, bimusyahadati al-amsilati, dengan diperlihatkannya al-amsilati, contoh-contoh itu, perumpamaan tersebut, kama yakunu fil manam, sebagaimana adanya pada saat tertidur. Artinya apa? Artinya bahwa dalam keadaan sadar, tiba-tiba Allah kemudian singkap itu. Apa yang Allah singkap? Allah singkap itu makna-makna di balik realita ini, di balik kenyataan ini, yang sifatnya maknawi, itu kemudian dia tiba-tiba tahu. Dia musyahadah. Dia pun melihat al-amsilah, contoh-contoh atau ibarat-ibarat atau pemandangan-pemandangan alam lain, sebagaimana itu terjadi pada saat mimpi. Jadi pada saat mimpi juga seperti itu, tiba-tiba kemudian Allah singkap dan kita mengetahui segala sesuatu. Hatta alam yang lain pun kita ketahui, alam iblis pun kita ketahui, alam malaikat pun kita ketahui. Nah, kurang lebih seperti itu. Hada ala darajati, dan ini kata Imam Al-Ghazali yang paling tingginya derajat. Apa dia? Ketika mukasyafah dalam keadaan yaqظah, tersadar. Wahya min darajatin nubuwah, dan ini termasuk derajat-derajat kenabian al-aliyah yang sangat tinggi. Kama anna ru'ya shadiqah, sebagaimana mimpi yang indah, juz'un, itu juga bagian, min sittati wa arba'ina, daripada 46 bagian, juz'an minan nubuwati, daripada kenabian. Jadi ru'ya shadiqah adalah bagian daripada 46 bagian kenabian, dan yang lebih di atas daripada itu adalah mukasyafah dalam keadaan yaqظah. Itu merupakan derajat nubuwah yang paling tinggi. Jadi kedua-duanya ini adalah derajatnya para nabi, di mana mereka itu bisa mengetahui segala sesuatu secara mukasyafah. Kemudian yang paling rendah, nah ini dia. Apa dia? Melalui sabil atau cara ilham. Jadi jawaban yang ingin ditekankan oleh Imam Al-Ghazali di sini terkait kenapa bisa ditahu bahwa iblis itu mengutus pasukannya, mengatakan begini kepada pasukannya. Nah, secara tidak langsung Imam Al-Ghazali ingin mengatakan itu bisa saja terjadi dari si perawi riwayat tersebut melalui melalui ilham yang kemudian Allah masukkan ke dalam hati dia. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai situ saja dulu. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Hadza wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.